Keponakan kita baru saja melakukan pemupukan. Nah, sebenarnya ini adalah tanaman yang di dalam planter bag yang kita pindahkan ke lahan ya. Jadi kita melakukan pemangkasan agar dia tidak terlalu stres. Karena kalau dibiarkan banyak daunnya, itu kemungkinan besar dia layu dan lambat nanti tumbuh tunas barunya. Ini kita termasuk telat karena kita melakukan pemupukan ini bukan hanya yang baru dipindah, tapi juga semua pohon ataupun semua tanaman-tanaman yang lama, termasuk kristal merah atau mega merah. Ini pun telat karena untuk saat ini musim hujan, jadi untuk beli pupuk kandang ayam itu agak sulit. Kandang sapi pun sulit, pupuk kandang sapi pun sulit karena pupuk tersebut becek, sehingga si peternak itu tidak bisa mengemas pupuk tersebut. Dan ini juga kita keuntungan dari berbudidaya di dataran rendah adalah kita harus membuat parit-parit seperti ini. Nah, ini juga kita nanti akan dalami lagi dan kemudian kita pelihara tanaman-tanaman seperti ini. Nah, ini eceng gondok, terus kemudian nggak tahu ini apa namanya nih jenis rumput ini, tapi untuk pupuk ini subur sekali. Nah, jadi selain sebagai drainase nantinya, itu kita juga sebagai sumber pupuk. Jadi kita ya mengurangi pengeluaran untuk pembelian pupuk kandang lah. Saya tahu nih pasti akan muncul pertanyaan, Paman kok dari parit langsung ditaruh di pohonnya, apa nanti nggak takut kena jamur atau kena penyakit lainnya? Nah, sebenarnya sudah saya terangkan pada video saya sebelumnya pada dengan judul pembuatan media tanam untuk tambu lampot. Nah, di mana saya mengatakan bahwa penggunaan komposer itu sebenarnya hanya permainan psikologi saja. Dan kalau kalian menggunakan komposer, sebenarnya kan juga yang diuntungkan produsen komposer kan. Nah, sebenarnya bahwasanya rumput-rumput itu sudah ada bakteri-bakteri tertentu yang mampu mengurai tersebut. Tapi kalau misalkan itu mengganggu psikologi kalian, lebih baiknya kalian buat kompos dulu baru nanti diaplikasikan. Karena kalau tanpa pengetahuan dan keahlian yang khusus, itu nanti malah kalian menyalahkan saya. Tapi kalau kalian mau belajar tentang yang begini-begini nih, yang koboi lah katakan, kalian main saja langsung ke Pondok Paman Petani. Nah, kebetulan saya lagi di lahan yang tanaman jambunya saya tanam grounding. Saya akan mengajak kalian untuk melihat jambu kristal merahnya, perkembangannya seperti apa. Ya, ikuti saya. Keponakan, ini adalah kebun jambu kristal merah yang mana sebulan yang lalu sudah saya buatkan videonya. Usianya 7 bulan dan sekarang berarti sudah 8 bulan lebih sedikit. Dan ini juga baru melakukan pemupukan nih. Sebenarnya dibilang telat, seharusnya pemupukannya dilakukan pada saat setelah pasca pemangkasan. Namun kemarin memang benar-benar agak kesulitan saya mendapatkan pupuk kandang yang baik, dan ini pun 70%nya sekam. 60% lah kurang lebihnya ini sekam semua. Namun mau nggak mau ya, walaupun harganya lebih murah tapi efektivitasnya kan tetap kurang. Dan tanpa pemupukan saja ini lihat, luar biasa dia. Luar biasa, semuanya membawa bakal buah. Bahkan ini nih, lihat, setiap ruas membawa bakal buah. Ini mengapa alasan saya membudidayakan tanaman jambu kristal merah atau mega merah. Dan ini aja seperti ini nih. Nah, ini satu batangnya seperti ini. Dan kelebihan lainnya dari mega merah ini adalah batangnya lebih liut. Jadi seandainya kita memelihara 4 ataupun 3, ini tidak akan patah. Lain halnya dengan jambu
kristal ataupun jambu siumi pala ini udah pasti patah. Nah ini kalau kita tidak telat kemarin begitu pemangkasan langsung digenjot sama pupuk, ini sudah luar biasa buahnya. Bahkan ini sebenarnya kan sekarang harus sudah melakukan pembungkusan. Nah ini juga seperti yang saya bilang bahwa tidak menggunakan perangsang akar pun sudah mulai tumbuh akar ini kan. Nah ini belum sampai 1 bulan sudah tumbuh akar. Nah nanti ini saya akan bahas lagi nih tentang cangkokan. Terus kemudian sebenarnya kalau untuk budidaya tanaman jambu yang jenis merah ini, saya sangat merekomendasikan sekali untuk kalian membudidayakan jenis red diamond. Kenapa jenis red diamond? Karena jika di tanaman jambu air itu ada kelas-kelas tertentu yang kelasnya baik adalah jambu madu deli hijau yang memiliki rasa yang luar biasa manis. Nah sedangkan di red diamond itu juga begitu. Di antara jambu mega merah, terus kemudian siumi pala, dan bahkan kristal, itu nggak masuk kelas lah kristal. Jambu red diamond itu jauh lebih manis. Namun pemasarannya dia hanya satu, untuk ke konsumen yang mengkonsumsi buah secara langsung. Karena kemungkinan untuk diolah menjadi rujak, seperti halnya madu deli saja, itu nggak nyaman tuh untuk dirujak, karena terlalu manis. Namun kalau untuk begitu juga sama dengan red diamond, karena dia terlalu manis jadi nggak enak untuk dirujak. Maka kalian harus membuat buah itu sedemikian rupa baik. Dan yang kedua, red diamond juga adalah tanaman jambu yang memiliki tekstur daun tebal. Nah itu tidak bisa diperlakukan sama halnya dengan jenis jambu mega merah atau siumi pala atau jambu kristal. Lalu mengapa saya memilih menanam tanaman jambu kristal merah daripada red diamond? Nah nanti saya akan ulas apa yang harus kalian tanam. Saya akan memberikan spesifikasinya satu persatu, mulai dari jambu kristal, jambu siumi pala, jambu mega merah, dan jambu red diamond yang menurut saya rasanya paling manis di antara jambu yang tadi saya sebutkan. Jadi red diamond adalah tanaman yang harus diperlakukan dengan khusus, karena jika tidak diperlakukan khusus maka dia kualitas buahnya kecil dan tidak besar, namun tetap manis, tapi nanti akan kesusahan dalam melakukan pemasarannya. Hari sudah hujan, jadi saya akan lanjutkan pembahasan saya tentang red diamond, atau kalian ingin saya tunjukkan kebunnya di mana, nanti saja. Nunggu saya sudah kehabisan tema untuk buat video. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi kalau kalian mau membudidayakan jambu kristal atau kristal merah, red diamond adalah yang terbaik. Mungkin cukup itu saja. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.